Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Digital Beats total berhutang dengan Inter senilai 30 juta dari nilai sponsorship musim ini. Namun, Zhang telah memberikan uang bagi Inter sebesar 41 juta sebagai penggantinya. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari klub favorit kita. Kabar yang pertama datang dari bursa transfer teman-teman. Semakin menguat rencana transfer Marotta untuk musim depan, yaitu Inter Italian. Marotta ingin membuat Inter memiliki banyak pilar pemain muda Italia. Musim ini Inter sudah memiliki Bastoni dan Barella dengan dukungan pemain senior Darmian dan Acerbi. Selain keempat nama tersebut, Marotta mengincar 2 pemain muda Italia lainnya. Berdasarkan berita dari jurnalis sport Nicola Sciarra, dia mengatakan begini. Inter masih tertarik mendatangkan Giorgio Scalvini, pemain berusia 20 tahun, untuk menggantikan Milan Skriniar. Atalanta menghargai Scalvini sebesar 40 juta. Kemungkinan Inter akan memasukkan nama Giovanni Fabian dan Samuele Molatieri sebagai bagian dari kesepakatan agar harga dari Scalvini bisa menjadi lebih rendah. Yang menjadi menarik teman-teman, isu mendatangkan Scalvini ini mendapatkan kode-kode nih dari Bastoni. Ketika diwawancarai oleh DAZN, Bastoni bilang begini, "Saya sangat menyukai Scalvini. Saya lihat gaya bertahan dia mirip seperti saya. Mungkin saja, siapa tahu kami bisa menjadi rekan di lini belakang di masa depan. Ini merupakan sebuah ajakan untuk dia," kata Bastoni. Lalu jurnalisnya menanggapi, "Apakah Anda bersama Scalvini akan bermain bersama di Inter atau di timnas Italia?" Bastoni menjawab, "Di keduanya, di sini maupun di timnas Italia." Gokil. Nah teman-teman, bila benar nih Inter mau datengin Scalvini tetapi menjadikan Giovanni Fabian sebagai bagian dari kesepakatan, berarti untuk musim depan kita nggak punya gelandang nih teman-teman. Kita kan udah pasti kehilangan Gagliardini. Tadinya yang diproyeksikan menggantikan Gagliardini adalah si Giovanni Fabian. Lalu siapa yang akan jadi gelandang Inter kalau Gagliardini pergi kemudian Giovanni Fabian gak jadi datang? Nah menurut Gazzetta, selain melepas Giovanni Fabian, Inter juga akan melepas Brozovic di akhir musim nanti. Lalu uangnya akan digunakan untuk membeli Fratesi. Sehingga untuk susunan lini tengah Inter musim depan, menurut La Gazzetta, teman-teman bisa lihat di layar, yang menjadi regista adalah Calhanoglu, kemudian diapit oleh Barella dan Mkhitaryan. Kemudian Fratesi akan bermain di mana? Fratesi akan menjadi backup yang sempurna ya bagi Barella maupun juga Mkhitaryan. Sejujurnya teman-teman, melihat bagaimana Brozovic bermain di fase akhir musim ini sangat luar biasa. Ya gue tentu saja berat hati sih ditinggal Brozovic, tetapi gue bisa memaklumi keputusan dari Marotta karena saat ini begitu juga di musim depan kita punya 3 pemain yang bisa mengisi role regista, yaitu Brozovic, Calhanoglu dan juga Aslani. Nah ini mubazir nih, ada 3 pemain yang bisa mengisi satu posisi. Lebih baik salah satu dari ketiganya dijual. Dan melepas Brozovic merupakan keputusan yang bijak ya, karena di antara ketiganya Brozovic yang paling senior, yang paling tua. Mumpung masih ada harganya, mumpung masih bisa dijual, ya sudah dilepaskan saja. Sehingga untuk musim depan, untuk posisi regista kita akan bergantung pada Calhanoglu dan juga Aslani saja. Kemudian lanjut teman-teman, kabar yang kedua masih dari bursa transfer, tapi bursa transfer non pemain Italia. Ini ada kabar dari media Spanyol mengatakan bahwa Frank Kessie sangat ingin bergabung dengan Inter. Dia ingin mendapatkan peran utama di musim depan dan sudah mengenal baik kota Milano. Kessie bisa memberikan uang segar bagi Barcelona sebesar 30 juta. Tapi gua rasa Marotta akan condong memilih Fratesi ya dibandingkan Kessie. Ini 2 pemain dengan gaya bermain yang sama ya, fisikal. Jelas banget dari sisi pengalaman Kessie lebih baik dibandingkan Fratesi. Begitu juga Kessie udah proven lah bermain untuk tim papan atas Serie A. Tetapi kalau Inter mengincar pemain jangka panjang, pemain yang tidak rentan cedera, Fratesi jauh ada di atasnya Kessie. Lalu berita transfer lainnya datang dari media Inggris teman-teman. Di sini dikatakan Inter berusaha keras mendapatkan Chalobah dengan harga 25 juta dari Chelsea. Saat ini Inter dan Chelsea terlibat pembicaraan intens setiap harinya.
Wah, kalau gua melihatnya ini adalah second plan dari mendatangkan Pavard ya. Tapi gua lebih suka Pavard sih karena satu, dia punya pengalaman internasional lebih bagus ya. Dia pernah juara dunia bersama timnas Prancis. Kemudian klub sebelumnya juga Munchen ya, yang sangat amat bagus. Kemudian yang ketiga, Pavard jauh lebih fleksibel ya. Dia bisa bermain sebagai center back kanan, center back tengah, begitu juga sebagai wing back kanan. Lanjut berita yang berikutnya. Berita ketiga dari pemain kita yang mengalami cedera, Mkhitaryan, Danilo D'Ambrosio, Skriniar, dan Korea. Untuk saat ini teman-teman, Mkhitaryan sudah berlatih dengan bola, tetapi dia masih absen di partai lawan Torino. Sementara Skriniar dan Danilo D'Ambrosio jauh lebih baik, mereka sudah latihan fisik dan berlatih bersama grup. Bahkan Danilo D'Ambrosio bisa bermain sejak menit pertama di partai lawan Torino dan Skriniar mungkin akan mendapatkan 10-15 menit bermain untuk mempersiapkan fisik dia agar siap bermain di partai final Liga Champions nanti. Sedangkan untuk pemain satunya lagi, pemain favorit teman-teman ya, Joaquin Correa masih belum jelas. Saat ini Correa masih berlatih terpisah, tetapi dia menegaskan ke jurnalis bahwa akan mengerahkan segala upaya untuk bisa ikut serta di partai final Liga Champions. Lanjut ke berita keempat dari tiket Liga Champions. Gazeta mengabarkan bahwa Inter semakin dekat mencapai kesepakatan dengan panitia stadion untuk membuka meaza di partai final. Setidaknya 35.000 tiket akan dijual untuk nobar bareng di meaza. Untuk harga tiketnya yang duduknya paling depan ya, lingkaran paling depan yang paling dekat dengan big screen itu dijual dengan harga 20 euro. Lalu untuk yang lingkaran kedua yang di tengah 14 euro dan yang paling jauh itu di harga 10 euro. Di sini ditegaskan akan ada giant screen untuk nonton bersama. Bukan big screen teman-teman, tapi giant screen. Itu segede apa tuh giant screen? Nah, ngomong-ngomong soal final Liga Champions teman-teman, berita yang kelima, wasit yang ditunjuk memimpin partai final namanya Simon Marciniak berpotensi besar diganti. Alasannya karena dia terlibat dalam sebuah demonstrasi bersama dengan partai yang terafiliasi dengan gerakan rasis. Tetapi sang wasit melalui Instagramnya membantah, dia bilang begini, "Saya tidak pernah mendukung atau menjadi bagian dari sebuah partai politik, organisasi politik, atau bahkan tokoh politik. Saya sangat menjaga dan jelas sekali memisahkan diri dari hal-hal radikal dan rasis." Kemudian untuk berita yang keenam masih dari final Liga Champions teman-teman. Selama 1 pekan ini, agen pemain namanya Federico Pastorello, dia adalah agen dari pemain kita Steven De Vrij, akan berada di Istanbul untuk bertemu dengan Galatasaray untuk membahas kemungkinan bergabungnya De Vrij dengan Galatasaray musim depan. Pastorello menegaskan bahwa De Vrij saat ini memang sudah ada pembicaraan ya dengan Inter untuk memperpanjang kontrak, tetapi pembicaraan baru akan dilanjutkan lagi di akhir musim nanti. Di satu sisi, Pastorello mengatakan bahwa De Vrij tetap membuka peluang berdiskusi dengan klub lainnya. Selain menjadi agen dari De Vrij, Pastorello ini juga merupakan agen dari pemain kita lainnya teman-teman, Acerbi. Nah, terkait Acerbi, Pastorello menegaskan bahwa pemainnya ingin melanjutkan karir bersama Inter musim depan. Dan lagi pula, menurut Pastorello, Lazio tidak memasukkan Acerbi dalam rencana musim depan. Nah, kalau menurut sejumlah media, bahkan Acerbi sudah deal permanen ke Inter dengan biaya 2 juta. Lanjut ke berita yang keenam, masih dari final Liga Champions. Gazeta memberitakan bahwa Zhang akan membawa 500 karyawan Inter ke Istanbul untuk nonton langsung partai final. Wih, gila, outing nih, outing karyawan. Di sini dibilangnya para karyawan telah menerima undangan melalui email. Selain itu, Gazeta memberikan kabar, entah ini kabar baik atau kabar buruk. Di sini dibilangnya, Digital Beats total berhutang dengan Inter senilai 30 juta dari nilai sponsorship musim ini. Namun, Zhang telah memberikan uang bagi Inter sebesar 41 juta sebagai penggantinya dari hasil meminjam uang dari Oaktree yang akan dibayar di tahun 2024 dengan bunga 12%. Itu kabar baik atau kabar buruk ya teman-teman? Digital Beats nggak mampu membayar Inter 30 juta, lalu Zhang ngasih dana 41 juta sebagai pengganti, itu merupakan kabar baik. Tetapi uang 41 jutanya didapatkan dari hasil meminjam ke Oaktree yang akan dibayarkan di tahun 2024 dengan bunga 12%. Itu yang ganti kira-kira Zhang atau pemilik baru kita tuh. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, berita yang ketujuh, gue mencoba menerka-nerka nih apa maksud dari IG story, dari Instagram story-nya Onana. Dia bilang begini, hal-hal terpisah dengan mudah bila disatukannya menggunakan kebohongan. Kira-kira apa nih teman-teman? Ini lagi menyindir sesama skuadnya kah? Atau menyindir manajemen? Atau menyindir siapa nih? Coba ya gue bayangin sekali lagi. Dia bilang ada hal-hal atau banyak hal
terpisah dengan mudah kalau disatukannya menggunakan kebohongan. Duh, gue khawatir nih ada reak-reak kecil menjelang partai final. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari berita-berita yang gue bacain tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.